Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pernyataan para pemimpin Inggris, Kanada, dan Prancis. Kecaman itu dilontarkan seusai ketiga negara tersebut mendesak Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Tak hanya itu, ketiganya pun menuntut agar Israel mencabut blokade bantuan. Ketiganya juga mengancam bakal mengambil tindakan konkret jika Israel tidak mengindahkan desakan mereka. Menanggapi hal itu, Netanyahu pun meradang. Dikutip dari Tribun News, Rabu 21 Mei 2025, Netanyahu menuding ketiga negara tersebut justru memberi hadiah pada Hamas. Ia juga menyebut Prancis, Inggris, dan Kanada mengabaikan hak Israel untuk membela diri. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tak akan menyerah pada tekanan internasional. Ia menyebut tuntutan ketiga negara itu malah membuka jalan bagi lebih banyak kekejaman terhadap warga Israel. Perlawanan Palestina melakukan penyergapan mematikan terhadap pasukan Israel di Al-Aqsa dan Al-Sujaya. Operasi tersebut dilancarkan di tengah invasi darat pasukan Israel yang kian meluas. Dikutip dari Tribun News, Rabu 21 Mei 2025, perlawanan Palestina diketahui meledakkan bom GPU-39B. Peledak itu sebelumnya telah ditanam oleh pasukan Israel dan ditinggalkan. Ledakan itu pun menghancurkan kendaraan militer Israel selama pergerakannya menuju Jalan Al-Mumtar di lingkungan Al-Sujaya. Serangan itu diumumkan oleh sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds Selasa 20 Mei 2025. Seiring dengan itu, militer Israel pun mengonfirmasi kematian salah satu tentaranya. Prajurit IDF itu tewas selama konfrontasi yang berlangsung di Gaza Utara. Tentara pendudukan Israel dikabarkan tengah mempersiapkan serangan darat skala besar di jalur Gaza. Operasi itu bertujuan untuk menguasai seluruh wilayah Gaza secara paksa dan menggusur penduduknya. Dikutip dari Al-Mayadin, Rabu 21 Mei 2025, invasi yang direncanakan ini merupakan bagian dari operasi Kereta Gideon. Hal itu menandai serangan militer pendudukan yang mengalami peningkatan signifikan. Dilaporkan serangan darat diperkirakan berlangsung selama 2 bulan. Selama sebulan, tentara pendudukan Israel bermaksud untuk menduduki wilayah tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengurangi wilayah di mana warga sipil dapat tinggal. Invasi Israel itu dirancang untuk meminimalkan kehadiran penduduk Palestina sambil memaksimalkan pendudukan militer. Parlemen Spanyol tengah mempertimbangkan proposal berisi larangan perdagangan senjata ke negara-negara yang terlibat genosida, termasuk Israel secara eksplisit. Diketahui proposal itu digagas oleh Sumar, anggota koalisi pemerintahan bersama partai oposisi, Podemos dan Kiri Republik Catalonia. Dikutip dari Tribun News, Rabu 21 Mei 2025, setidaknya ada 176 suara yang mendukung proposal itu. Sementara itu, 171 suara lainnya menolak. Meski mosi ini tidak mengikat secara hukum, hasil pemungutan suara mencerminkan tekanan politik terhadap pemerintah Perdana Menteri Pedro Sanchez untuk meninjau kembali kebijakan ekspor senjata, khususnya ke Israel. Jika kebijakan ini resmi diterapkan, Spanyol dapat menjadi negara Eropa pertama yang secara eksplisit memutuskan hubungan militer dengan Israel. Hal itu berdasarkan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Paus
Paus Leo XIV mengimbau Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Imbauan itu disampaikan pengganti mendiang Paus Fransiskus tersebut pada Rabu 21 Mei 2025. Ia menyebut saat ini situasi di Palestina semakin mengkhawatirkan dan menyedihkan. Dalam audiensi umum mingguan di lapangan Santo Petrus, Paus Leo XIV menyatakan permohonannya dengan sungguh-sungguh. Pria dengan nama asli Robert Prevost itu meminta agar Israel mengizinkan masuknya bantuan yang adil dan mengakhiri permusuhan. Pasalnya, menurut Paus Leo, peperangan itu dibayar mahal dengan kematian anak-anak, orang tua, dan orang sakit di Gaza. Ini bukanlah kali pertama Paus Leo menyerukan dukungan terhadap rakyat Palestina. Sebelumnya, dalam pesan minggu pertamanya, Paus Leo XIV bahkan menyerukan gencatan senjata segera. Ia juga meminta Hamas untuk membebaskan seluruh sandera Israel yang masih ditawan. Militer Israel IDF meminta maaf seusai melesatkan tembakan peringatan ke udara saat sekelompok diplomat asing mengunjungi Jenin tepi barat. Diketahui insiden itu terjadi pada Rabu 21 Mei 2025. Dikutip dari The Times of Israel, IDF mengklaim bahwa para diplomat itu tak mengikuti rute yang telah disepakati dengan tentara. Dilaporkan rute itu disepakati lantaran wilayah tersebut merupakan zona pertempuran aktif. IDF menyatakan sekelompok diplomat itu malah memasuki area yang tak diizinkan. Sontak saja, pasukan Israel yang bertugas di area itu langsung melesatkan tembakan peringatan ke udara. Tembakan tersebut pun membuat sekelompok diplomat itu ketakutan. Buntut hal itu, militer Israel pun meminta maaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.